Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan juga kenikmatan bagi kita semua, dan juga sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar agama Islam, belajar ngaji bareng bersama sobatku setanah air. Baiklah, kita langsung saja simak video dari Buya Syakur yang menjelaskan tentang kajian kitab Fathur Rabbani. Come on. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini, di kesempatan Ahad 25 September 2022. Kembali kita bersama dalam ngaji online kajian kitab Fathur Rabbani. Tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan Indramayu. Dan oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, kemudian salat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan pemirsa, acara ini disiarkan langsung dari Kompleks Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan Sukagumi Bang Indramayu, dan pada saat ini kegiatan peserta didik sudah melakukan aktivitas pembelajaran baik dari kepesantrenan maupun di pendidikan formal. Pondok Pesantren Cadang Pinggan dalam kegiatan pembelajarannya mengikuti beberapa kajian, diantaranya kajian kitab kuning, Nahwu, Syorof, kitab fikih, pembelajaran Al-Quran dengan metode Qiraati, Madrasah Arabiyah, Dirosah Qur'aniyah, Tahfizul Quran, dan ada ngaji sorogan. Tentu tidak lengkap rasanya kalau tidak dibekali dengan kegiatan life skill, diantaranya berpidato, ceramah, diskusi, ada juga istighosah harian wamima, dan kegiatan tidak kalah pentingnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Malam hari ini seorang pria dari Solo bernama Sosiawan Leak akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul 3 kali sidang. Dan tentu saja malam hari kita juga akan perdalam, kajiannya akan disampaikan Buya Syakur melalui forum dialog baik secara virtual maupun yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita langsung akan bergabung bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kitab Fathur Rabbani. Kepada Buya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. Kita lanjutkan pada halaman 248 di kitab ini, di kitab yang lain nggak tahu berapa. Terakhir itu laisa lana ya wasairatu tab'ihi, ya itu di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min kulli wajhin, terus laisa lana ma'sumun gitu ya. Udah ketemu belum? Betul. Ya, walaysa lana ma'sumun, ini bahasanya amburadul sekali nih. Kena pakai logat lokal Maghribi ya. Dan saya kebetulan lama di sana, jadi paham betul. Bahasa Arabnya sedikit beda. Sebetulnya laisa lana ma'sumun ini bahasa Arabnya bukan begitu. Lasna ma'sumina. Iya kan? Bukan laisa lana ma'sum. Ya. Kalau laisa lana ma'sum, kami tidak punya orang yang terlindung. Tapi kalau lasna ma'sumina, kami tidak ada orang yang terlindung. Tidak ada kami tidak punya sifat kemaksuman gitu. Ba'da dhihabil anbiya alaihi salam, setelah meninggalnya para nabi-nabi alaihi salam. Kita semuanya pendosa, kita semuanya banyak dosa. Nggak mungkin ada orang mengklaim saya tidak pernah berdosa atau saya tidak mungkin berdosa. Kita semuanya berdosa, melakukan kesalahan. Nafsuhu mutmainnatun. Ya. Nafsunya damai. Wahawahu maghlubun, dan hawanya terkalahkan. Wasairatu tab'ihi mahmudatun, dan wataknya yang liar sudah padam. Wasyaitanuhu habisun, dan setannya terpenjara. Itu artinya kalau Nabi Muhammad mah setannya bukan terbanyak, setannya masuk Islam. Jadi ya sudah tidak menggoda lagi. Ya saya juga enak kalau setan saya masuk Islam. Iya. Ini antara lain hadis Nabi. La fadla li adama illa min khislatin. Aku ini tidak punya kelebihan dari Adam kecuali hanya 2 perkara. Al-khislatul ula, anna azwaji ata'nani. Istri saya nurut-nurut semua. Kalau istri Nabi Adam menggoda terus menerus. Wal khislatul tsaniyah, anna syaitani aslama fa'anani. Setan saya masuk Islam, malah membantu saya. Kalau setannya Adam menggoda dan menghalang-halanginya, tapi setanku masuk Islam malah membantu aku. Jadi di sini syaitanun habisun itu artinya yang sudah terpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Ma yaqau biyadihi minhu, apapun yang dia terima, yang jatuh ke tangannya adalah dari Allah semuanya. Syai'un yatufu alaihi la yajiduhu, sesuatu yang mengelilinginya itu tidak didapatkannya. Ini bahasanya amburadul semua. Ya, kalau saya dikasih izin, saya edit lagi aja nih. Kalau diizinkan mah. At-tawakkulu laisa fihi wuqufun ma'a sababin. Jadi yang namanya tawakal itu tidak punya ketergantungan terhadap kausal. Ya, tidak ada ketergantungan terhadap kausal. Kalau pengen kaya ya harus usaha, kan gitu. Pengen pinter ya harus belajar. Kalau pengen sakti harus puasa, kan gitu, istirahat. Nah ini orang yang tawakal itu tidak lagi terikat dengan kausal. Pokoknya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu
kun fayakun. Pintar ya pintar, kaya ya kaya, nggak ada urusan. Dan nyatanya begitu. Ada nggak anaknya orang kaya yang jatuh miskin? Ada nggak orang miskin jadi kaya? Anaknya orang miskin tapi jadi kaya? Modalnya dari mana? Ya itulah persoalannya. ya bisa jadi miskin. Anaknya kiai jadi pelacur ada nggak? Anaknya pelacur jadi kiai? Ada. Jadi itu kan kausalita itu kan sebetulnya hanya angan-angan aja. Realitanya tidak demikian kok. Apa orang yang kaya itu bahagia? Ya pasti. Orang miskin bisa bahagia nggak? Coba lepaskan pikiran kita dari hukum kausalita yang membelenggu diri kita ini. Seringkali pertanyaan orang menyakitkan dengan bahasa lokal ya, modal sing endi kan gitu. Saya bikin pondok juga gitu. Duitnya sing endi? Dari mana duitnya? Sampai ada yang taruhan nih, kalau Buya Sakor bisa bikin pondok, dia potong kuping saya. Ada yang bilang gitu. Terus urusannya apa? Memangnya saya nggak boleh bikin pesantren gitu? Ya itulah seperti itu. Nah, hilangkan itu semuanya. Buktikan bahwa engkau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada musabbibul asbab, kalau kita bergantung kepada prima causa sebagai musabbibul asbab, maka tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Saya mau nanya, ketika seorang anak manusia namanya Soekarno bercita-cita ingin mendirikan negara Indonesia dari ujung barat, apa namanya, Sabah sampai Merauke, ngayal nggak tuh? Ngayal. Jadi kamu nggak usah punya hati kecil ketika engkau dianggap menghayal, biarin aja dah. Semua pendapat, semua gagasan yang sekarang menjadi realita, dulunya ngayal dulu kok. Betul nggak? Ya kalau kamu pengen makan ya nggak ngayal tuh mah. Tapi kalau kamu pengen beli pesawat private jet, ya ngayal. Tapi bisa terjadi nggak? Ya udah selesai. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang sangat percaya diri bahwa semuanya mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab. Itu yang perlu diyakini. Jadi artinya jangan lalu salah tafsir bahwa tawakal itu menjadi fatalisme. Kan aneh. Sementara ini orang menafsirkan tawakal itu sebagai fatalisme. Yang sudah diserahkan kepada Allah semuanya, kita tinggal diam saja. Orang yang tidak mau bekerja lagi. Kok jadinya begitu sih? Ini itu kesalahpahaman aja. Kemudian, wa tauhidu laisa fihi ru'yatud durri wan naf'i min ahadin. Yang dimaksudkan dengan tauhid itu yaitu sudah tidak melihat lagi ada orang yang bisa membahayakan kamu atau ada orang yang bisa memberi manfaat kepada kamu. Ya, laisa fihi ru'yatud durri ya wan naf'i min ahadin. Tauhid itu adalah tidak ada penglihatan kita lagi, artinya kita sudah tidak melihat lagi ada orang, maksudnya selain Allah, yang bisa membahayakan kita, yang bisa menguntungkan kita. Bahaya dan keuntungan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tauhid, mengesahkan. Di sini letak perbedaannya tauhid menurut ilmu tauhid dan tauhid menurut ilmu tasawuf dan tauhid menurut matematika. Kalau tauhid menurut matematika adalah bilangan. 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2,
Jadi Tuhan itu satu. Mengesahkan Tuhan, mempercayai Tuhan itu satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak sejuta. Tuhan hanya satu sebagai bilangan. Tuhanmu yang Maha Esa itu bukan bilangannya satu, bukan. Itu mah bilangan matematika. Satunya Tuhan itu adalah tidak ada lagi yang bisa mencilakakan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada lagi yang menjadi majikan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupi saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki pada saya kecuali Allah. Tidak ada orang yang harapkan imbalan apapun kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Semuanya hanya Allah, is everything. Itulah maknanya Esa. Bukan bilangan, paham? Tidak ada yang aku takutin kecuali, tidak ada yang aku harapkan kecuali, aku tidak akan minta kepada siapapun kecuali kepada, itulah yang namanya tauhid. Jadi you're everything. Segala-galanya, itulah keesaan. Bukan esa bilangan satu lalu ditambah satu menjadi dua. Tuhan mah nggak bisa dibagi-bagi dong. Nah itulah kadang-kadang disitulah letak bedanya pengertian mengesakan Tuhan yang semacam itu. Jadi tidak ada lagi yang kita takut orang ini barangkali mencilakakan saya. Ya nggak ada tuh, ngapain takut-takut sihir? Ya kalau nggak izin nggak bakal mempan kok. Itu persoalannya. Ya tinggal minta aja, Allah cabutlah. SIM-nya itu, surat izin menyihirnya dicabut udah nggak bakal bisa berlaku lagi. Anta nafsun kulliyatun. Hawa kullun. Adatun kulliyatun. Kamu ini semuanya berbentuk nafsu. Hawamu ya semuanya adalah hawa. Dan adat kebiasaanmu juga secara keseluruhan adalah adat-adatmu. Ya. Ma indaka min tawakkuli wa tauhid. Kamu sama sekali tidak punya tawakal dan tidak punya tauhid. Kamu tuh tawakal ya tidak, tauhid ya tidak. Artinya apa? Nafsu kulliyah itu semua yang kau lakukan selama hidupmu hanya menuruti nafsumu. Tidak ada yang kau lakukan melaksanakan perintah Tuhanmu. Semua yang kau lakukan adalah keinginan-keinginan nafsumu. Di mana letak ibadahmu? Yang ada. Semua yang kau lakukan adalah nafsumu, hawa nafsumu, kebiasaanmu dan sebagainya. Selama ini kita merasa bertauhid, merasa bertawakal, merasa bertuhan, tapi nyatanya semua yang kau lakukan dari bangun tidur sampai akan tidur adalah menuruti keinginan-keinginan nafsumu. Untuk Allahnya mana? Nol. Sadar nggak? Sekolah rajin, pengen ranking, bisa jadi dokter, ujung-ujungnya pengen kawin. Betul nggak? Cari duit yang banyak. Nanti ujungnya apa? Berfoya-foya. Saya percaya tidak percaya ya, ada orang datang ke sini minta dagangannya laris, minta usahanya lancar, lumayan kanggo sangu ibadah. Bohong. Ya. Untuk sangu ibadah artinya untuk bekal ibadah, mau kosong. Pengen hidup senang bisa berfoya-foya kan begitu. Jujur aja lah. Ini jangan-jangan kita begitu semuanya. Coba dikoreksi.
Ketika ada orang datang minta bantuan, karena orang itu dulu pernah berbuat baik kepada kita, kita tidak punya niat untuk berbuat baik kepada orang kok. Ingin mengembalikan budi baik dia. Sadar nggak? Dulu kamu pernah ditolong, dipinjemin uang 100 juta. Sekarang orang itu datang pada kamu minta tolong juga, pinjam uang, yang duit. Kamu kan memaksa-maksakan diri sampai nggak ada uang pinjam-pinjam kan? Apakah itu karena didorong oleh Allah atau karena ingin mengembalikan hutang budi Anda? Nah, yang baru kamu lakukan untuk Allah ketika orang yang minta tolong itu dulu pernah jahat kepada kamu. Selesai. Nyatanya kalau yang minta tolong dulu pernah menjahati kamu, ditolong nggak? Enggak. Itu persoalan. Jadi nurut nafsu, nurut Allah. Ya udahlah, persoalan itu aja. Satu contoh biar yakin aja. Bahwa semuanya yang kau lakukan adalah didorong oleh hawa nafsumu, oleh keinginanmu semuanya. Iya. Khairuh mararatin, thumma halawah, thumma kasrun, thumma jabrun, thumma mautun, thumma hayatun daimatun. Ini. Jadi artinya ya itulah pahit manisnya kehidupan. Ya, tadinya manis, kemudian tadinya pahit menjadi manis. Tuma kasrun, tuma jabrun, kemudian kita terluka, sobek, nantinya rapat lagi. Ya kan gitu. Tuma mautun, tuma hayatun, lalu kita mati lagi, kemudian hidup lagi. Hidup yang lebih abadi. Tidak ada sesuatu yang abadi. Penderitaanmu tidak akan selamanya. Kebahagiaanmu juga tidak selamanya kok. Kesehatanmu tidak selamanya. Sakitmu juga tidak selamanya. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tidak ada konsultan yang bisa menyelesaikan masalah apapun. Cara penyelesaian yang paling ampuh adalah keranda. Ngerti keranda? Katil. Selesai. Kalau sudah masuk katil, utangnya lunas nggak? Itu persoalannya. Jadi kita mesti sadar bahwa kita berujung seperti itu. Yang ada di ruangan ini, nanti kapan-kapan akan lenyap semuanya. Pasti. Ya, tinggal anak-anakmu. Ya. Dan kita akan pamit mundur, akan kembali kepada Tuhan semuanya. Itu mesti kita sadari. Tetapi saya ingatkan, sekalipun pada akhirnya hayatun, ya mautun, tapi terakhir hayatun daimah, kehidupan yang abadi. Sementara kita di dunia, makanya dalam tasawuf itu salah satu faktor pengendali kita supaya tidak serakah, supaya tidak ngoyo, supaya tidak jahat, supaya jangan rakus hidup ini, adalah zikrul maut. Ingat mati. Itu sangat efektif sekali mengendalikan keserakahan, kesekaran kita. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya ingin memberitahu, jangan sampai kesadaranmu akan mati itu membuat kamu hidupnya menjadi cemas. Jujur saja, ketika orang divonis oleh dokter, Bu, pulang saja, karena kanker serviks ibu ini sudah stadium 4, nggak ada harapan hidup. Kalau dirawat di sini hanya buang-buang biaya, jadi udah pulang saja. Ketika orang divonis akan mati tidak lama lagi, pucat enggak?
Ngitung duit seneng nggak? Lihat suami gantengnya bukan main bangga nggak? Malah menjadi cemas. Di mana cemasnya? Kalau saya mati, nanti suami saya kawin lagi enggak? Percaya enggak? Sekarang kita dalam keadaan sehat, melihat anak kita lucu, cakep, kan gitu. Ya, bisa bermain-main, kita bangga. Tapi kalau kita sudah divonis akan mati, melihat anak yang lucu, semakin cemas. Andaikan aku mati, nanti siapa yang akan menyayangi anakku? Percaya enggak? Enak gak orang cemas tuh? Gak enak. Jadi itu namanya bergeser dari sadar mati menjadi takut mati. Kalau takut mati akan berakibat kecemasan yang muncul. Lihat rumah bagus, ya Allah. Rumah bagus, suami masih ganteng. Saya mati nanti yang menempati rumah ini siapa? Kadang-kadang berpikir terus melantur kemana-mana. Mungkin perandang berinding. Jadi hidupnya nggak nyaman. Bulu roma meremang-remang terus. Jadi zikrul maut itu sadar mati, bukan takut mati. Kalau takut mati menjadi cemas. Mati nggak usah ditakutilah, kita sambut saja dengan segala senang hati. Mangga silakan, anytime. Ya, kapan saja silakan, siap. Yang penting hidupku sudah kujalani dengan baik. Ya, aku sudah banyak berbuat baik kepada sesama. Hutangku sudah kulunasi semuanya. Ya, dan orang-orang yang merasa tersinggung, sakit hati, aku sudah datang meminta maaf. Terserah yang bersangkutan memaafkan atau tidak, tapi persyaratannya aku minta maaf sudah datang. Aku serahkan sekalinya kepada Allah, siap, adem, tenang, damai, itulah persoalannya. Mati jangan ditakuti. Anda takut mati, pasti mati kok. Yang tidak takut mati enggak? Yang lari-lari, mati semuanya. Yang sembunyi, mati juga. Jadi percuma kita menakuti sesuatu yang pasti. Kalau satu pasti itu bukan ditakuti tapi dipersiapkan. Nah, kalau perlu ya disambut dengan segala senang hati, mangga. Gitu. Oke. Zulun tsumma izzun. Silih berganti. Ya, kita dulu pernah dihinakan orang. Tsumma izzun. Setelah itu kita menjadi orang terhormat. Yang sekarang terhormat, ditangkap KPK, masuk penjara, terhinakan. Iya kan? Yang tadinya kita dihina, nasib baik kita jadi orang kaya. Setelah kaya, semua orang ngaku saudara. Waktu miskin nggak ada yang kenal kok. Itu logika dunia begitu. Ya harus siap, jangan marah, memang begitu kok. Ya, fakrun cuma ghinan. Yang tadinya fakir miskin jadi kaya. Yang kaya jadi miskin. Ya. In'idamun cuma ijadun bihi. Tadinya kita nggak ada, sekarang nantinya nggak ada lagi. Udah siap-siap. Dan keberadaan kita di sini lama tuh sebentar, bentar sekali, sekejap mata. Apalagi umurmu, umur dunia ini, Tuhan mengatakan umur alam semesta ini adalah sekejap mata. Apalagi umurmu, sekejap apa? Sekejap upil. Yang umur alam semesta sekejap, wa ma amru saati illa kalamhil basar. Ya, umur datangnya kiamat ini adalah kalamhil basar, seperti seterlapan, seperti selintas pandangan, layar pragatus.
Anda pernah ngeliat enggak namanya laron? Seperti semut yang bisa terbang itu. Maghrib terbang, Isya mati. Sayapnya rontok semua. Betul nggak? Berapa jam tuh? Nah, hidupnya hanya 2 jam. Kamu juga kalau yang lihat jin, kamu kayak laron. Kok cepet banget sih? Ngaji khairan baru lahir sudah mati lagi. Kok cepet banget sih? Karena jin umurnya ribuan tahun ya. Sedangkan umur kita ya 60 sudah mulai khawatir tuh, 63. Jadi sama dengan jin ngeong anak. Nyut ngaji khairan lahir. Balik terus mati ke khairan. Kok cepet banget sih? Iya. Iya, kita sekejap sekali. Jadi gimana? Nggak usah neko-neko lah. Nikmati saja apa adanya anugerah Tuhan ini. Wis adem kan? Masih bisa makan? Ya udah, masih bisa minum. Udah selesai. Udah kita syukuri aja. Daripada kita menangisi yang tidak ada, ya kita syukuri yang ada aja. Sebab secara psikologis ketika hati kita bersyukur, itu artinya kita sedang di saat yang sangat bahagia. Ketika Anda berkeluh kesah, berarti Anda sedang dalam keadaan penderitaan. Iya. Beli ganti-ganti, peragat kecerek, nepak batuk. Peragat nebak batuk, ngelus dada. Ya, nggak tahu kecerek itu bahasa Indonesianya apa kecerek. Nggak ada ya bahasa Indonesianya ya. Ya udah nggak ada, ya udah kecerek lah. Udah di Indonesia aja. Ketika kamu susah, kamu selalu kecerek. Selesai kecerek, ngelus-ngelus dada. Selesai ngelus dada, nampar kening. Enakan nampar kening. Nepak batuk. Enak nepak batuk pada nampar kening mah. Tepuk jidat. Nepuk ya, nepuk jidat. Nepuk jidat. Betul sih, terserah. Itu kira-kira. Jadi artinya bahwa dunia ini sifatnya selalu silih berganti. Iya. La bika. Itu ya. Kalimatnya Pak tanti titik komanya semuanya ini mesti diedit kembali ini. La bika in sabarta ala hadza. La bika in sabarta ala hadza sahha laka ma turidu minal haqqi azza wa jalla. La bika artinya bukanlah menjadi hal yang membebani dirimu ketika engkau bersabar. Tidaklah sulit sebetulnya kalau engkau mau bersabar. Ini kalimat la bika, la alaika. Ini bahasanya nanti bakal ketemu diulang-ulang dalam kitab-kitab. Ketika saya datang bertamu ke rumah teman, kemudian dia menawarkan minumnya apa, kesukaannya apa, saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, udahlah nggak usah repot-repot begitu kan? Udah, nggak usah repot-repot. Nah, dalam bahasa Arabnya nggak usah repot-repot itu la yakhila alaik, la alaika, la alaika, tidak usah repot-repot. La oranana alaika ingatase sampean. Artinya nggak usah repot-repot. Dah gitu aja. Ya,
La bika, tidak ada kesulitan bagi kamu in sabarta. Ala hadza, ya, menghadapi silih bergantinya kehidupan. Ya, antar kaya, antar miskin. Kita ini hidup, semuanya bergerak, berputar. Kalau roda berputar, itu otomatis dan pasti sekali di atas, sekali di bawah. Jadi kalau kamu siap hidup, ya harus siap susah, siap senang. Harus siap sakit, siap sehat. Yang jadi masalah ketika dikasih sehat kamu tidak pernah bersyukur, dikasih sakit kamu berkeluh kesah, kan jahat jadinya. Ya, ketika uang banyak tidak dibelanjakan untuk kebaikan-kebaikan, tapi dipakai untuk berfoya-foya. Ketika duit nggak ada, Anda ambil jalan pintas melakukan apa saja. Nah, ini kan persoalan. Jadi ya, hidup ini harus siap kaya, siap miskin, siap sehat, siap sakit, siap jadi pejabat, siap jadi rakyat biasa, siap cantik, siap tidak cantik. Apapun pemberian Allah, kita syukuri saja. Tidak ada kaidahnya orang cantik hidupnya senang kok. Apa pasti kalau cantik hidupnya senang? Malah saya melihat banyak orang yang bahagia sekali, yang sedang-sedang aja kok. Kalau yang terlalu cantik sekali juga enggak, terlalu jelek juga enggak. Kalau cacat sampai nggak ada kakinya kan ya gimana kan? Yang sedang-sedang seperti kita ini kan pas-pasan semua. Malah justru di dalam masyarakat itu yang paling banyak menikmati kebahagiaan itu kelas menengah kok. Ya, terlalu kaya juga susah, terlalu miskin juga ya. Yang sedang-sedang kayak Pak Tato, Pak Alkar, pas-pasan, bisa buat makan aja. Gaji tiap bulan habis buat makan aja. Iya, itu yang sedang-sedang itu. Dan rezekinya nggak usah berlebihan, secukupnya aja lah. Beli mobil, cukup. Bikin rumah, cukup. Buat kawin, cukup. Naik haji, cukup. Udah gitu aja. Ya cukup tuh seandainya beli mobil tapi kredit yang nggak ada masalah. Ya 4 tahun baru lunas. Kan gitu. Nanti bikin rumah, ya diperumnas kan gitu. Itu soalnya sebelum lunasi 20 tahun jadi milik kita. Ya udah itu aja udah alhamdulillah. Ya. Jadi artinya bahwa sebetulnya rezeki ini ditakar oleh Allah. Allah yang tahu takaran kita berapa. Iya. Innallaha yabsutu rizqa li ibadihi man yasha'u wa yaqdir. Allah membagikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya dan ditakar. Innallaha satuna Gusti Allah iku yabsutu rizqa, membagikan rezekinya liman yasha, untuk siapapun yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan ditakar. Ya, kamu gaji rezekinya 3 juta sebulan, kamu 5 juta, kamu sekian. Ada takarannya semua. Iya. Kalau nggak siap ya udah mati aja kan gitu, persoalan susah banget sih. Dikasih hidup. Ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir ke bumi ini untuk dinikmati, bukan dikeluh kesahi, bukan dicemasi. Ya, walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahi. Sadaqallahul adzim. Tinggallah kamu di bumi, silakan bersenang-senang. Oh di sini susah banget sih. Nah, iya, ya itu kan kurang rasa syukur itu. Nah, kalau engkau sudah begitu, sahalaka ma turidu minal haqqi azza wa jalla. Baru apa yang kau inginkan dari Tuhanmu benar. Baru benar apa yang kau inginkan itu. Wa illa fama yusahhihu laka syai'un.
Kalau tidak, ya sudah, tidak ada harapan engkau bisa diperbaiki. Udah. Kalau nggak mau perbaiki, udah. Gitu. Kullu ma ashghalaka 'anillah 'azza wa jalla fahuwa 'alaika maishumun. Ya. Semua apa saja yang membuat engkau sibuk 'anillah, yang kamu tidak mengabdi kepada Allah, fahuwa 'alaika, itulah tanggung jawabmu, menjadi beban bagi kamu. 'Alaika menjadi beban bagi kamu. Maishumun yang buruk. Wa kana saumu was-salatu ba'da ada'il faraidi, dan andaikan puasamu, salatmu setelah selesai melaksanakan salat fardu, was sunnah dan sunnah, idza adaital farda minas saumi, ketika engkau lakukan, jalani puasa yang fardu, thumma asghalaka ba'da dzalika al-ju' wal 'atashu fi shaumin nafilah, untuk melakukan sunnah nafilah. Artinya gini, ngapain kamu puasa sunnah? Yang puasa wajib tidak kamu lakukan? Bagaimana sholat sunnah, sholat yang wajib dilakukan? Gimana lagi? Ya barang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggalkan. Bener gitu tuh. Kayak ini. Oh ternyata puasanya puasa ngemat. Ngemat tuh sampai pelet ya. Pantesan kalau puasa wajib nggak dilakukan, tapi karena ada tujuan ya buat ngemat orang, ya puasalah. Ya. Saminafilati an huduri qalbika baina yadayil haqqi azza wa jalla. Jadi puasamu, sholat itu ya tidak ada kehadiran di hatimu, tidak pernah hadir di dalam hatimu, ya, bahwa engkau sedang ada di hadapan Tuhanmu. Hilang perasaan kesadaranmu bahwa engkau adalah hamba Allah. Wal buraqabati lahu, dan kamu tidak sadar bahwa engkau selalu dikontrol oleh Allah. Wa tibatul 'aishi bihi, hidup yang nyaman. Wa ma'ahu ad-da'iratu alla sahbatihi. Ini kalimatnya molak-malik. Sudah, maknanya bahwa dengan kesadaran sepenuhnya engkau selalu bersama Allah. Wal qurbu minhu, dan selalu dekat dengan Allah. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Apa yang bisa kau sembunyikan? Tidak ada. Allah tahu semuanya apa yang kau lakukan. Anta abdul hijab, engkau adalah hamba hijab. Artinya engkau hidupmu dalam keadaan gelap gulita dan tidak bisa melihat apa-apa, tertutup semuanya. Ora oling darat, ora oling banyu. Di darat yang nggak bisa, di air nggak bisa, nggak tahu arah mana barat, mana timur, karena engkau tertutup, terhijab semuanya itu. Jadi kayak orang linglung. Abdul khalqi wa nafsuka wa hawaka. Ya. Kamu itu adalah hambanya makhluk, hambanya nafsumu dan hambanya hawamu. Hawa, nafsumu, keinginanmu, engkau itu bukan hamba Allah tapi hambanya nafsu. Iya. Apa yang disuruh Allah tidak dilakukan, apa yang disuruh oleh nafsumu kamu lakukan. Jadi kamu hambanya siapa? Iya, hambanya nafsu. Al-arifu qaimun ma'allah azza wa jalla. Orang yang arif itu tegak berdiri bersama Allah. Tahta liwa'i qurbihi, di bawah bendera kedekatannya dengan Allah.
Ini bahasa Arabnya begitu. Artinya orang yang dekat dengan Allah, ya, ma'a ilmihi wa sirrihi, ya, bersama ilmunya Allah, bersama rahasianya Allah. Wa yaduru ma'a qada'ihi wa qadarihi. Dia siap berputar. Dia siap menjalani apapun yang menjadi qada Allah dan yang menjadi qadar Allah. Dia siap menjalani apapun yang menjadi ketetapan Tuhan dan apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Wa idza ajaza daurun bila tadwir minhu. Ya, kalau tidak bisa, itu adalah sama dengan putaran yang tidak berputar. Ya, harokun bila tahrik, gerakan yang tidak bisa digerakkan. Artinya kamu punya kemampuan bergerak tapi tidak bergerak. Kamu punya keinginan tapi tidak bisa dinyatakan. Ya, kamu punya tenaga tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sakanun bila taskin, dan kedamaian pun secara potensial ada kedamaian di hatimu, tapi hidupmu tidak pernah damai. Kamu punya tenaga, punya pikiran, punya potensi, punya energi, tapi tidak digunakan untuk bergerak dan berbuat. Artinya lemah lunglai. Iya, yasiru min jumlatil ladzina qala Allah fi haqqihim. Kamu akan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Allah, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah lah yang membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Artinya semuanya digerakkan oleh Allah, semuanya mereka dalam keadaan tertidur, jadi bisanya selalu harus digerakkan, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa kajian malam ini. Sedikit catatan yang bisa saya tulis, bahwa tawakal tidak tergantung kepada sesuatu yang bersifat kausal, bahwa tawakal bergantunglah pada Allah, karena Allah semuanya yang bisa mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Semua yang kau lakukan adalah hawa nafsumu, walaupun engkau mengaku telah bertawakal, karena saya yakin atau kami yakin bahwa tawakalmu adalah bohong. Ingatlah selalu kepada mati, jangan mentakuti tentang mati, karena kematian pasti menimpa kita semua. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatilah rezeki tersebut, jangan pernah engkau cemasi tentang rezeki yang telah diterima. Itu catatan singkat malam ini. Baik, selanjutnya kita langsung masuk pada sesi kedua, yakni sesi Membaca Gelombang Cinta, dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami Mas Sosiawan Leak. Jangan pernah engkau cemasi tentang rezeki. Assalamualaikum Mas Sosiawan Leak. Sebentar, belum terletak. Sudah terhubung dengan kami Mas Sosiawan Leak. Cemasi tentang rezeki. Ya, Assalamualaikum Mas Sosiawan Leak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Sebentar, belum terletak. Sudah terhubung dengan kami Mas Sosiawan Leak. Cemasi tentang rezeki. Ya, Assalamualaikum Mas Sosiawan Leak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Sebentar, belum terletak. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Sebentar, belum terletak. Dengan judul 3 kali sidang, sedikit saya bacakan beberapa yang berkaitan dengan Mas Sosiawan Leak. Namanya agak serem, Leak gitu ya. Lahir di Solo pada tahun 1967, menyelesaikan studi di FISIP Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, menulis puisi, isai, dan naskah lakon. Selain aktif sebagai aktor dan sutradara teater, diundang membaca puisi di Bremen, Passau, Hamburg, kemudian Berlin, Seoul, juga Ansan City, serta di berbagai kota di Indonesia.
selain tampil sebagai kurator dan narasumber di sejumlah festival sastra atau seni budaya di dalam dan luar negeri, juga menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi untuk mata kuliah sastra, teater, dan seni budaya. Buku-buku kumpulan puisinya mendapat penghargaan sebagai buku terbaik dari Perpustakaan Nasional dan dari Yayasan Hari Puisi Indonesia. Dinobatkan sebagai tokoh sastra Indonesia pada 2017 oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan sejak tahun 2013 menjadi koordinator nasional Gerakan Puisi Menolak Korupsi yang menerbitkan buku kumpulan puisi anti korupsi karya penyair se-Indonesia serta menggelar roadshow di berbagai kota. Demikian tentang Sosiawan Leak, dan selanjutnya kita simak Sosiawan Leak dalam 3 kali sidang. Silakan. Serta menggelar roadshow di berbagai kota. Demikian tentang Sosiawan Leak, dan selanjutnya kita simak Sosiawan Leak dalam 3 kali sidang. Sebentar, Mas Sosiawan, untuk audionya saya kira jangan menggunakan audio yang satunya, jadi cukup satu saja biar tidak feedback suaranya ke kita gitu. Ini terjadi feedback di kita. Baik. Ya, sekarang bisa langsung dicoba untuk gelombang cinta. Jadi cukup satu saja biar tidak feedback suaranya ke kita. Ini terjadi. Ya, masih seperti Tiga kali sidang. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Tidak ada 3 kali sidang orang yang abadi. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Yang ingin aku abadikan adalah tidak ada 3 kali. Fatima TV yang saat ini masih menyaksikan kajian kitab At-Qorobani dan juga pembacaan gelombang cinta. Untuk kali ini judulnya 3 kali sidang yang disampaikan oleh Mas Sosiawan Leak. Untuk tahan sebentar karena beberapa Fatima TV yang saat ini masih menyaksikan ikut terus. Ya, kita butuh waktu sesaat untuk memperbaiki sistem yang ada di Dites nggak tadi? Dites tadi, ya? Benar. Benar, ya. Suaranya mirror. Gimana, Mas Ijal atau Mas Aas, sudah siap? Oke. Ya. Ya, kita masih melakukan komunikasi dengan Mas Sosiawan Leak. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kita malam hari ini, setelah tadi kita mengikuti kajian kitab At-Qorobani dengan tema yang cukup luar biasa, saya kira, dan
Iya. Gimana? Tes. Oke, Ya. oke, ya. Sekarang mudah-mudahan lancar. Silakan Mas Susiawan. Mas Leak, sorry, panggilannya Leak katanya. 3 kali Gimana? sidang. Tes. Oke, Ya. oke, ya. Sekarang mudah-mudahan lancar. Silakan Mas Susiawan. Mas Leak, sorry, panggilannya Leak katanya. Masih suaranya Mayer Bu ya, balik lagi gitu, ngetem. Barangkali dicek Mas Susiawan, di situ ada wireless yang aktif, di nonaktifkan di bawahnya. Satu mic saja, yang zoomnya saja. Susiawan, di situ ada wireless yang aktif, di nonaktifkan di Sebentar, bawahnya. saya cari dulu. Udah bagus Satu kok. mic saja. Nggak, tapi silakan Mas. Mohon maaf ini gangguannya cukup serius Mas Leak. Ya. Nikmati saja Oh, kata iya, Nah, bagus, alhamdulillah. sudah. Sip, sip. Rupanya sudah ikut Fatku Robbani malam hari ini. Ya. Silakan Mas. Langsung. Mohon maaf Pak. ini Ya, gangguannya cukup serius Mas Leak. ya. Nikmati saja Oh, kata iya, Nah, bagus, sudah. alhamdulillah. Sip, sip. Rupanya sudah ikut Fatku Robbani malam hari ini. Ya. Silakan. Langsung. Mohon maaf ini Ya, gangguannya cukup serius Mas Leak. ya. Nikmati saja kata Oh, iya.
Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Tidak ada orang yang abadi. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Kemanusiaan. Tidak ada orang yang abadi. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selama. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau kemerdekaan, mereka memilih kebahagiaan. Ketika disuruh memilih Pak Silakan. Yai, ya. Nggih, mangga. 3 kali sidang. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam. Silakan. Nggih, mangga.
3 kali sidang. Berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Tidak ada orang yang abadi. Yang ingin aku abadikan untuk masalah dan kesulitan yang engkau hadapi. Tetapi di penghujungnya engkau mengatakan bahwa itu semua masalah dan kesulitan yang engkau hadapi rahasia. Tetapi di penghujungnya engkau mengatakan bahwa semua masalah dan kesulitan yang engkau hadapi
3 kali sidang, silakan. Sebentar saya undo. Diri aja dah. Ya. Iya. Backsound. Oke, 3 kali sidang. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Tidak ada orang yang abadi. Yang ingin aku abadikan adalah kemanusiaanku. Aneh sekali. Manusia itu tidak punya pilihan yang jelas. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau kemerdekaan, mereka memilih kebahagiaan. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau harta, mereka memilih harta. Padahal bagaimana kita bisa bahagia dan mendapatkan harta ketika kita tidak merdeka? Seringkali engkau curhat kepadaku tentang berbagai masalah dan kesulitan yang engkau hadapi. Tetapi di penghujungnya engkau mengatakan bahwa itu semua adalah rahasia. Curahan hatimu itu bukanlah rahasia, wahai kekasihku. Karena rahasia itu apabila ada satu orang saja yang mengetahui, sudah bukan rahasia lagi. Jadi, apabila engkau ingin menyimpan rahasiamu, semestinya engkau simpan dan engkau sembunyikan dari siapapun, termasuk dirimu sendiri. Betapa anehnya sungguh hidup ini. Kita ingin menjalaninya dengan baik-baik. Dan kita memikirkan banyak hal yang ingin kita capai. Tetapi ternyata kita tidak bisa melakukannya. Bobot seseorang akhirnya dapat ditakar dengan percakapannya. Tetapi nanti nilainya akan ditentukan dengan perbuatan-perbuatannya. Dalam keadaan subur dan makmur, suasana yang tenang dan damai, kita semua merasakan ada toleransi dan kesetaraan. Tetapi nanti ketika terjadi malapetaka, baru akan terlihat perbedaan-perbedaan yang nyata di antara kita. Barang dagangan berupa hoax, isu, provokasi, rumor, dan gosip akan menjadi laris sekali apabila wajah pedagangnya tertutup
dengan menggunakan topeng agama. Demikian ini bisa terjadi pada masyarakat yang terbelakang dan hidup dalam kemunduran pemikiran. Atau aku lebih memilih dibenci banyak orang dikarenakan aku berterus terang, daripada aku dicintai banyak orang karena kemunafikan. Hukuman berat yang akan dialami pendusta, wahai kekasihku, bukan nanti bakal tidak dipercaya orang, melainkan nanti dia akan kehilangan kepercayaan dalam dirinya, sehingga dia tidak dapat mempercayai siapapun. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang berbincang bersamaku tentang sesuatu yang aku sudah tahu betul, sedangkan dia baru tahu setengah-setengah, lalu tetap aku mendengarkan, pura-pura tidak tahu, dengan maksud memberi kesempatan kepadanya supaya merasa nyaman, maka ini bukan kemunafikan, melainkan budi pekerti yang luhur. Tidak mungkin selama kita masih hidup di atas bumi ini ada kebaikan tanpa ada keburukan, ada kebenaran tanpa ada kebatilan. Yang ada yaitu kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kebatilannya. Bila kehidupan dunia diyakini sebagai kendaraan menuju akhirat, jadi siapapun yang tidak punya kendaraan, bagaimana bisa sampai tujuan? Ketika akal kita mampu mengungkap kebenaran, adalah bukan keajaiban, tetapi yang ajaib, wahai kekasihku, mengapa akalmu tidak mampu mengungkap kebenaran? Organisasi besar seperti negara akan hancur karena supremasi hukum tidak ditegakkan dan keadilan sosial yang tidak menjadi kenyataan. Demikian pula organ tubuh kita akan rusak ketika kehabisan amunisi cinta dan kasih sayang. Sejarah bukan hanya sekedar berupa kumpulan-kumpulan dongeng, cerita dan berita, melainkan observasi, penelitian, dan kajian tentang peristiwa-peristiwa kehidupan sebagai pelajaran. Inovasi itu sesungguhnya, wahai kekasihku, selalu berawal dari suatu imajinasi. Engkau pertama-tama menghayal dulu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian engkau berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang kau inginkan. Akhirnya perbuatanmu itu disebut inovasi. Tetapi setiap engkau melakukan sesuatu yang baru, pasti ada saja komentar miring engkau dengarkan. Sampai mungkin ada orang yang menganggap engkau gila. Bila engkau berbuat baik kepada orang baik, semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang pernah menjahati dirimu, baru engkau disebut orang yang berjiwa besar. Memang orang yang cerdas itu, wahai kekasihku,
adalah orang yang selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tetapi orang yang dungu adalah orang yang memaksakan supaya alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya supaya disesuaikan dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa setiap temuan-temuan di bidang science and technology selalu saja diungkap oleh orang-orang yang memaksakan alam harus disesuaikan dengan keinginan dirinya. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, pertama-tama meminta izin dulu dengan baik-baik dan sopan, memohon dengan sukarela supaya diperkenankan masuk ke dalam hatimu. Tetapi cintamu kepadaku datang dengan keras, langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam hatiku tanpa izin dan basa-basi. Aku berusaha menyelesaikan diri, sedangkan engkau memaksa. Berarti aku lebih cerdas darimu, tetapi engkau adalah inovator. Memang benar, banyak suara miring tentang dirimu, wahai kekasihku. Termasuk komentar-komentar pedas yang terus bergulir. Biarkan saja mereka menggonggong. Aku tetap berlalu. Emangnya gue pikirin. Keluhmu seperti itu sambil menggali pasir di pantai membuat rumah-rumahan. Aku bisa memaklumi ketika engkau memberitahukan teman-temanmu menggonggong. Aku bisa memaklumi ketika engkau mengatakan teman-temanmu menggonggong. Tetapi aku tolak keras andaikan engkau memberitahukan ada anjing-anjing yang bisa bercakap-cakap. Siapapun yang menghujatku dan siapapun yang menjunjungku, semuanya aku cintai. Apapun yang ada di negeri ini, baik bulannya, lautannya, gunungnya, semua aku cintai. Nasionalisme bagiku, wahai kekasihku, adalah sebuah keyakinan yang mendasar bahwa negaraku adalah negara yang paling aku cintai daripada negara-negara lain. Karena aku terlahir di negeri ini dan aku akan dikubur di negeri ini. Nyatanya semakin banyak orang yang menghujatku membuat aku jadi tersohor. Semakin banyak aku mengalami kegagalan membuat aku semakin berhasil. Itulah kenyataan. Kehidupan yang selama ini aku jalani dapat dipastikan banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi juga yang pasti banyak kemanfaatan dan kegunaan daripada tidak salah karena tidak berbuat apa-apa. Terkadang dalam kehidupan keseharian, wahai kekasihku, aku merasakan terhinakan karena ada seseorang yang merespon kepadaku dengan sikap diam. Apakah ada perasaan seperti itu pada dirimu? Aku mohon maaf. Terkadang aku sering diam, bukan karena sikap
menghinakan, melainkan hanya semata aku malas berbincang. Salah satu sisi jelek bagi orang yang cerdas adalah selalu belajar yang tidak ada habis-habisnya, karena rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Adapun ketika engkau selalu mempertanyakan dirimu sendiri yang terus-menerus, apakah engkau bahagia atau tidak, berarti engkau sedang dalam penderitaan. Apabila engkau melihat sesuatu yang lucu menjadi bahan tertawaan, maka hendaknya engkau berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran yang tersembunyi di belakangnya. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tipu daya dan rekayasa adalah ciri kedunguan. Mereka tidak punya akal sehat yang berani berterus terang. Undang-undang yang ada sudah cukup baik memberi kesempatan kepada orang untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi ketika mencari keadilan, engkau mencari keadilan, engkau harus mencari sendiri. Jangan mempercayakan kepada orang lain. Orang yang pandai melakukan manipulasi, rekayasa, dan membuatkan alasan-alasan dapat dipastikan tidak mampu mengerjakan tugas dan kewajiban secara profesional. Andaikan Tuhan memberi otak yang bodoh di dalam kepalamu, tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang jelek bila dibandingkan dengan keburukan tidak punya semangat untuk belajar terus. Perdebatan seru antara kita, wahai kekasihku, nampaknya tidak berkesudahan. Akan tetapi cintaku kepadamu semakin mapan. Bahkan lama-kelamaan perdebatan antara kita semakin mengasyikkan. Ternyata perdebatan antara Tuhan, malaikat, iblis, setan, dan Adam masih berkelanjutan. Dan inilah kehidupan. Akhir-akhir ini aku merasakan engkau semakin melemah, semakin malas berargumentasi. Ya sudah, aku ikut saja dengan pikiran-pikiranmu. Ucapmu sambil mewarnai bibirmu dengan lipstik merek Yves Saint Laurent warna merah tua. Lalu engkau bersihkan sudut bibirmu dengan tisu yang engkau gulung tajam. Mau kawin enggak? Tanyamu tiba-tiba membuat aku jadi tersenung. Mau kawin enggak? Tanyamu tiba-tiba membuat aku tercenung. Iyalah, sudah pasti, jawabku seperti tersudutkan. Lebih cepat, lebih baik. Sehingga aku tidak gamang lagi ketika ingin menciummu. Dan aku merasa nyaman dalam pelukanmu. Ucapmu dengan penuh semangat. Seperti didorong gairah yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Akhirnya terpaksa aku jelaskan kepadamu. Aku menolak gugatan cerai istriku. Kepada pihak pengadilan sudah aku terangkan bahwa secara psikologis aku terhinakan digugat cerai oleh istri. Lebih baik cerai biasa saja.
yaitu pihak suami yang mengajukan cerai dengan alasan yang santun, yaitu tidak ada kecocokan. Kapan selesainya? Tanyamu penasaran. 3 kali sidang. Jawabku singkat sambil kuelus pipimu yang bening dan lembut itu. Sampai larut malam engkau tidak pulang-pulang. Rasanya tidak elok aku menyuruhmu pulang. Aku mencari akal bagaimana caranya ku ajak keluar. Nanti pulangnya langsung ku antar ke rumahmu. Beli pempek yuk di pasar, ajakku dengan sungguh-sungguh. Ngapain repot-repot, GoFood aja. Bantahmu sambil tersenyum. Terlihat sekali engkau menggelinjang sehingga membuat dadaku berdebar dan lututku bergetar. Terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa pembacaan gelombang malam ini, walaupun telah diwarnai insiden dramatis tadi berkaitan dengan suara yang bersahutan. 3 kali sidang. Kalau dari kajian sastra Kang Afkar, ini Bapak Ibu pemirsa, saya melihat dari sudut sastranya banyak sekali mengandung unsur petua dan nasihat buat kita. Jadi antara bait yang satu dan seterusnya, halaman yang satu dan seterusnya, ini saling mengikat dan terikat dengan tema besar 3 kali sidang. 3 kali sidang ini saya ambil dari sisi induksi, pencerahan dari akhir kalimat bahwa seorang lelaki yang digugat cerai oleh istrinya merasa tidak terima, terhinakan Kang Afkar. Maka lelaki ini lebih baik cerai secara normal saja. Umumnya seorang lelaki menceraikan wanita dengan alasan yang sangat santun bahwa kita tidak ada kecocokan. Jadi dia tidak terima dengan gugatan cerai wanita itu. Maka judulnya 3 kali sidang. Wanita yang dekat dengan calon duda ini sebenarnya sudah ngebet banget dengan calon duda ini agar segera menikahinya. Terbukti dengan dialog-dialog tadi. Itu sisi dari 3 kali sidang. Berapa lama 3 kali sidang? Ya tentu sesuai dengan persidangan tersebut. Sisi kajian yang lain, diksi yang dipilih pemirsa ini pertama nasihat. Tidak ada orang yang abadi. Yang ingin diabadikan adalah hanya kemanusiaanku. Artinya bagaimana mengabadikan itu dari sisi kemanusiaan. Kejar tayang ini durasi. Ada opini barang dagangan akan laris apabila wajah perdagangannya ditutup. Si pedagang tersebut ditutup menggunakan topeng agama. Misalnya dagangan hoax, isu yang provokatif, rumor dan gosip ini di kekinian belakangan ini sudah sangat kental dengan bagaimana perdagangan-perdagangan yang dimaksud. Ini dari sudut pandang kami disebutnya opini yang religi. Berikutnya ada opini yang standar, ada umum. Daripada aku dicintai banyak orang karena kemunafikan, lebih baik aku memilih dibenci banyak orang dikarenakan aku berterus terang. Ini dari sisi rima irama juga berseberangan dengan irama-irama bahasa yang digunakan. Ketika akal kita mampu mengungkap kebenaran adalah bukan sebuah keajaiban. Tetapi keajaiban itu atau yang ajaib itu adalah mengapa akalmu tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Dan ini juga terjadi di lingkungan kita keseharian. Ada impian yang besar sebagaimana kajian kitab malam ini juga ada imajinasi masa depan. Di sini ada supremasi hukum dan keadilan sosial, sebuah impian yang besar. Apabila tidak menegakkan itu dan jika tidak ditegakkan maka hancurlah sebuah negara. Mudah-mudahan bukan negara kita. Amunisi cinta dan kasih sayang juga harus kita tegakkan atau jaga terus, karena jika sudah habis maka organ tubuh kita juga akan rusak. Berikutnya ada yang dimaksud dengan mengajak untuk kita berpikir. Sekali lagi Buya dan teman-teman kita sering diajak untuk berpikir. Berbuat baik kepada orang yang baik itu sudah biasa. Tetapi berbuat baik kepada orang yang telah mencelakakan, membenci, menghina
dan mencelakakan keluarga kita, itu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu orang yang kedua tadi, tipe tadi disebut orang yang memiliki jiwa yang besar. Ada orang cerdas, ada orang dungu. Seperti apakah orang cerdas? Yaitu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Tetapi kalau orang yang dungu memaksakan alam dan lingkungannya supaya menyesuaikan dengan dirinya. Cintamu kepadaku datang dengan keras, langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam hatiku tanpa izin dan basa-basi. Ini kajian sastra namanya hiperbola. Ciri kedungan, tipu daya dan rekayasa yang tidak punya akal sehat. Dan sampai hari ini Bapak Ibu pemirsa, ada istilah perdebatan antara Tuhan, malaikat, iblis, setan dan Nabi Adam alaihissalam akan selalu berkelanjutan. Itulah yang namanya kehidupan. Itu sekilas tentang uraian singkat tentang gelombang cinta malam ini. Saya kembalikan ke Kang Afkar. Ya, terima kasih Pak Toto. Buya, pada akhirnya setelah beberapa tahun Buya tidak membaca gelombang cinta, kali ini karya Buya dibacakan oleh Buya sendiri, dan ternyata juga memang di belakang sana banyak yang merindukan bagaimana Buya membaca gelombang cinta karyanya sendiri gitu. Dan malam hari ini walaupun sangat terpaksa gitu karena ada sesuatu yang terjadi, dan akhirnya Buya membaca gelombang cinta. Mudah-mudahan kerinduan teman-teman bagaimana Buya membaca gelombang hari ini sudah terbayarkan gitu. Oke, gelombang cinta malam hari ini Buya, kalau saya mendengarkan paparan dari Pak Tato tadi, ada dua catatan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama tentang bagaimana menegakkan keadilan, kemudian yang kedua menggambarkan, mendeskripsikan tentang model-model kehidupan manusia dalam peradaban ilmu dan sosial di dalam gelombang cinta ini. Apa yang bisa dijelaskan Buya? Perdebatan antara Tuhan, malaikat, iblis, Adam. Itu di dalam Al-Quran diceritakan berulang-ulang di berbagai surat. Itu menunjukkan bahwa perdebatan itu sampai hari ini masih berlangsung. Di mana dalam kehidupan sosial kita, bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Ketika engkau akan berbuat kebaikan, akan datang setan mempertentangkan, menghalang-halangi kebaikanmu. Ketika engkau ingin berbuat jahat, juga datang malaikat menghalang-halangimu. Dan pada akhirnya dirimu sendiri yang memutuskan maju atau mundur. Disitulah dalam proses perdebatan adu argumentasi. Nah, ketika perdebatan itu terjadi, itu adanya di ruang otak kita, bukan di dalam hati kita. Antara berbuat atau tidak, terjadi pertimbangan-pertimbangan. Pihak yang mendukung kebaikan akan berargumentasi, kalau engkau lakukan kebaikan ini, keuntunganmu adalah ini. Untuk yang menghalanginya juga menyusun argumentasi. Kalau engkau lakukan perbuatan kebaikan ini, nanti kamu akan mengalami kerugiannya ini. Termasuk salah satu argumentasinya, percuma saja kau lakukan kebaikan itu. Tidak akan ada orang yang menghargai dirimu. Hanya ngabis-ngabisin duit saja. Ya. Mereka itu bukan orang yang mencintaimu. Mereka adalah orang yang menjilat kamu. Perdebatan itu terjadi. Ketika kita di tengah jalan digoda oleh seorang perempuan nakal, kita bergairah ingin melakukan perselingkuhan. Akan datang malaikat mengatakan, setega itulah engkau mengkhianati istrimu yang penuh dedikasi dan kesetiaan. Kata setannya, mungkin ini kan malam hari, nggak ada yang tahu, dan juga kan Surabaya, nggak ada orang kenal. Ya sekali-kali lah, anggap aja refreshing. Malaikatnya datang lagi berargumentasi, jangan coba-coba.
ini lagi musim penyakit AIDS. Nah, kalau kamu kupatil gimana? Ya bisa mati kan, HIV AIDS. Kata saya, ya pakai kondom aja, aman kan kondom? Kan diiklankan di TV tuh. Siapa yang mengiklankan kondom tuh? Jupe ya? Jupe. Iya, Jupe itu ya. Udah meninggal ya. Moga-moga diampuni Allah lah. Iya. Pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel aja. Kata malaikatnya, di mana enaknya didobel. Dan terus antara maju mundur. Itu perdebatan semacam itu selalu terjadi. Apakah seorang koruptor yang melakukan kejahatan itu tidak ada dialog perdebatan? Ada. Maju mundur. Begitu dia menang, menolak uang sogok itu, langsung surat izinnya disobek. Pergi kau sini, bawa koper itu. Dia marah. Menang dia kan? Istrinya yang marah. Wahai suamiku, kamu gobloknya ketutugan. Ya, mau kerja berapa ratus tahun dapat uang sekoper itu. Gajimu hanya 3 juta kok. Langsung minta cerai. Goblok sih suaminya. Tidak semudah itu. Ya, bahwa nanti selalu saya katakan, ketika dalam persengketaan itu engkau telah merasakan adanya kelemahan dalam dirimu, jangan segan, jangan malu, menjeritlah sekeras hatimu menjerit, panggillah Tuhanmu. Wahai Tuhanku, tolonglah hambamu yang tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak punya daya apa-apa. Terima kasih begitu. Luar biasa. Ini menarik pembicaraan kita, masih kajian Kitab At-Qorobani dan juga Gelombang Cinta, namun tadi kita juga terhambat dan termakan waktu di jalan karena ada beberapa hal yang secara teknis tadi kurang memuaskan buat kita semuanya. Dan saya rasa kalau hari ini kita langsung masuk pada sesi closing statement juga tidak mengapa Bu ya, waktunya sudah cukup larut malam hari ini. Oleh karena itu saya berikan waktu kepada Pak Tato, ada yang mau disampaikan Pak Tato, silakan. Izin lagi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wamima TV dan sahabat Buya dimanapun berada, tadi sekilas dalam kajian itu Buya menganalogikan binatang yang namanya laron. Laron tuh kasihan sekali, itu hidupnya hanya 2 jam. Dia dengan bangganya, dengan kemampuan dan kekuatannya terbang mencari cahaya yang dia inginkan, tetapi dia termakan oleh hoax cahaya tersebut. Mendambakan, merindukan cahaya yang begitu terang, tetapi kepak sayapnya runtuh dan rontok, dia jatuh, dan di saat itulah rayap tadi atau laron tadi mati. Itu gambaran-gambaran orang yang hawak terhadap dunia. Saya juga punya analogi lain Kang Afar, bukan hanya laron sebagai gambaran itu pemirsa. Saya ada cerita tentang bagaimana cicak, ini mungkin sering diceritakan di berbagai tempat. Cicak ini kalau saya boleh menyebutkan ibarat orang yang selalu berserah diri. Berserah diri dan selalu menerima kenyataan dan selalu bersyukur. Coba dibayangkan, ini mungkin sering didengar, cicak itu binatang yang nempel di tembok, tetapi makanan pokoknya binatang yang ada sayapnya, yang bisa terbang. Logika kita nggak masuk akal, hanya di dinding makanannya yang bisa terbang. Tapi nyatanya cicak selalu tidak pernah protes terhadap kenyataan itu. Yang kedua, ada contoh lain, binatang kodok Kang Afkar. Kodok itu pemirsa, ini kalau saya nyebut dianalogikan orang yang selalu menghalalkan segala cara. Kok bisa jadi? Bisa. Kodok itu kalau berenang pemirsa, coba lihat gerakan kakinya selalu menginjak yang ada di bawah dan di samping dimanapun. Jadi kalau mencapai tujuan, sang kodok ini menginjak siapapun, menyingkirkan siapapun tangannya, selalu menyingkirkan yang menghalangi dan menginjak siapapun yang menghalangi. Itulah kodok. Berikutnya ada kupu-kupu. Walaupun
kupu-kupu ini berasal dari ulat yang menjijikan, tetapi tampilannya indah dan menawan. Ini orang yang nggak pernah sombong. Dia tahu asal usulnya dari yang hina dina, tetapi dengan tampilan yang menawan sehingga sangat menarik. Berikutnya tawon, pemirsa. Tawon itu diciptakan untuk bagaimana dari hasil yang baik menghasilkan baik untuk kepentingan yang baik-baik. Hinggap di pohon, di bunga tidak pernah merusak, hanya menghisap sedikit sarinya menghasilkan madu yang berguna buat kita sebagai manusia. Satu lagi Kang Afkar, dengan kejaran waktu, Bapak Ibu tadi berkisah tentang kesombongan. Ini ada seseorang, mungkin kenal semua, siapakah yang namanya Adolf Hitler? Kang Afkar kenal ya? Tahu. Tahu. Kenal enggak? Adolf Hitler itu, pemirsa, tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Bukan karena sombong, Kang Afkar. Karena apa kira-kira? Nggak bisa bahasa Indonesia? Karena tidak bisa bahasa Indonesia. Itu saja pemirsa, saya kembali ke Kang Afkar. Mohon maaf pemirsa. Terima kasih Pak Toto untuk yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya closing statement akan disampaikan oleh Buya. Silakan Buya. Ya, dalam closing statement yang ingin saya sampaikan, kenapa tokoh utama atau peran utama ya, Saksya Mihwariyah menolak istrinya menggugat cerai. Artinya dia dapat surat panggilan dari pengadilan untuk menghadiri gugat cerai. Dia datang menolak. Nggak usah gugat cerai dong, nggak usah rapa. Rapa itu artinya gugat cerai dari pihak perempuan. Nggak usah, Tuan Hakim, sudah cerai biasa saja. Aku suami yang menceraikan, ganti suratnya, tolak dulu perceraiannya, biar aku yang minta cerai. Karena bagaimanapun secara psikologis, seorang suami yang digugat cerai itu terhinakan kok. Ya kan? Jadi artinya pasti ada satu kesalahan. Jadi dia memilih dia cerai sendiri. Satu, menyelamatkan harga diri. Yang kedua, ya, efek daripada gugat cerai tidak bisa rujuk lagi. Tetapi kalau cerai biasa bisa rujuk lagi. Sampai 3 kali kan. Kalau rapa sudah selesai, tidak boleh rujuk lagi. Yang perlu kita amati bahwa perceraian itu jangan dijadikan sebagai hukuman, tapi sebagai sebagai pendidikan. Ya, makanya dikasih waktu iddah itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Waktu itu adalah masa transisi, memberikan peluang dan kesempatan kepada kedua pihak untuk merenung kembali. Ketika salah satunya merasa menyesal akan keterburuan melampiaskan emosinya, dia ingin berbaik-baik, itu bisa rujuk kembali, tidak perlu kawin lagi. Tinggal dikembalikan surat cerainya kepada pengadilan, selesai, dan minta buku nikahnya lagi, ya tidur bareng lagi, selesai, tidak itu rujuk. Itu semacam itu. Kemudian lagi, ini pelajaran buat kita. Kenapa alasannya tidak ada kecocokan? Saya kira itu alasan yang paling santun sekali. Jangan sampai ketika engkau bercerai dengan istrimu atau ketika engkau bercerai dengan suamimu, menyampaikan alasan-alasan kepada hakim. Apa sebabnya engkau menceraikan istrimu? Yang paling santun, tidak ada kecocokan. Jangan kau buka aib dan kebusukan istrimu kepada siapapun. Andaikan hakim menyatakan apa sebabnya engkau mencerai, karena istriku kudapatkan sedang berselingkuh.
ini malapetaka akan menimpa termasuk anak-anakmu. Kayak apa dendamnya anakmu kepada ibunya? Paham nggak? Nah, ketika proses perceraian saling membuka keaiban, harapan untuk rujuk akan hilang. Karena masing-masing membuka boroknya itu. Kalaupun nanti sudah bercerai, saya pesan kepada siapapun, sudah selesai, jangan ada dendam dan kebencian. Jangan pernah bercerita tentang keburukan-keburukan istrimu. Bahwa dia pernah hidup bersamamu sekian tahun, teman hidup, seia sekata, saling membuka rahasia. Jangan kau ceritakan kepada siapapun tentang kejelekan-kejelekan istrimu. Dan engkau juga, wahai perempuan, ketika bercerai, jangan bercerita kepada siapapun tentang keburukan-keburukan suamimu. Ingatlah dia pernah menjadi suamimu, pernah tidur bareng, pernah makan bareng, sudah punya anak banyak, apalagi. Allah menjanjikan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Apabila engkau menutupi keburukan lain, maka nanti di hari kemudian keburukan-keburukanmu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu ya untuk closing statement yang sudah disampaikan malam hari ini. Dan Sobat Hima TV, menarik sebenarnya apa yang disampaikan Bu ya sejak dari awal tadi kajian dan kemudian bacaan gelombang cinta dan terakhir pada closing statement. Namun sekali lagi bahwa waktu sudah membatasi kita dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Susiawan Leak walaupun malam hari ini gagal membacaan gelombang cinta, kemudian Pak Tato dan juga peserta Zoom yang hari ini juga sudah bertahan atau tetap setia dengan kami, tentu saja kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Kami juga ucapkan terima kasih atas berbagai macam pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadaya, mangga. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.